Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami juga mengucapkan selamat siang kepada Bapak Raharjo selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan yang kami hormati. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, kami kelompok 1 akan melakukan kegiatan FGD sebagaimana untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester genap kita. Kami beranggotakan, saya Adiel Sesarka sebagai moderator kita pada berjalannya FGD ini, 2. Aprilina Niken Lestari, 3. Abiyasa Hudasayan, 4. Alsianisa Ajeng sebagai notulen kita, dan kelima Alfa Ernada. Baik, sebelum kita memulai FGD kita pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu supaya FGD ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Cukup? Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bisa berkumpul bersama di room meeting ini. Baik, kita langsung saja untuk melakukan kegiatan FGD kita. Jadi, kita ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Untuk kasus pertama, kita akan membahas tentang mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, apa untungnya bagi kita, dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu. Baik, sebelumnya saya ingin mengemukakan pendapat saya terlebih dahulu. Jadi, seringkali kita mendengar bahwa tidak cukup kalau kita hanya menjadi warga negara yang baik saja ataupun yang cerdas saja. Karena warga negara yang baik belum tentu cerdas dan yang cerdas belum tentu baik. Itu sudah biasa terjadi. Jadi di Indonesia ini, karena Indonesia adalah negara hukum, yang mana memiliki norma dan hukum yang berlaku, dan tentu saja harus dihormati dan dijalankan oleh semua warga negaranya. Jadi selama di Indonesia ini kita sudah mempunyai hukum. Tidak ada di daerah manapun di Indonesia ini yang kita bisa berbuat seenaknya. Walaupun di hutan belantara sekalipun, kita itu tidak bisa bebas. Di hutan juga ada hukumnya. Buktinya apa? Kita tidak boleh menebang sembarangan, kita tidak boleh memburu satwa langka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang good and smart itu sangat penting bagi kita semua. Terlebih lagi kita adalah mahasiswa yang mana merupakan tulang punggung negara kita. Good and smart di sini yang dimaksudkan adalah kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air kita. Kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kita harus bisa bersikap sesuai Pancasila supaya kehidupan kita juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang penting bagi kita semua. Karena dalam mempelajari mata pelajaran tersebut, pelajaran tersebut dapat mendidik kita menjadi good and smart citizen. Lalu, mengapa sih? Saya ulang lagi, mengapa sih kita perlu menjadi good and smart citizen? Dan apa keuntungannya bagi kita? Menjadi good and smart citizen tidak hanya memberikan keuntungan bagi kita saja, tetapi memberikan keuntungan bagi orang lain. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita tentu saja dapat membantu orang lain, dapat menguntungkan orang lain, begitupun juga untuk diri kita. Dan itulah sebabnya pendidikan kewarganegaraan selalu ditanamkan, selalu diajarkan mulai dari SD, SMP, maupun SMA. Karena menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35, UU nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti yang saya bilang di awal tadi, rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah salah satu cara kita menjadi good and smart citizen. Dengan mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kita memiliki pemahaman tentang Pancasila dan cinta tanah air. Selain itu, kita juga memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin, yang mana kedua sikap ini merupakan sikap yang penting dalam menjalani kehidupan kita. Percuma jika kita memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tapi kita tidak memiliki karakteristik yang baik dan tidak mencintai tanah air kita sendiri.
Malah kita akan merugikan orang lain, bahkan negara kita. Buktinya apa ya? Jadi perampok, jadi teroris itu kan merugikan orang lain. Bisa saja itu juga merugikan negara-negara kita. Sekarang bayangkan jika seseorang tidak memiliki pemahaman tentang Pancasila. Tentu saja sikapnya akan menyimpang dari peraturan yang ada dan bersikap seenaknya. Anarki kalau kita sebut. Jadi tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang berada di Indonesia. Bila diteruskan, hal ini dapat menimbulkan konflik di mana-mana. Yang mana konflik ini akan menimbulkan perpecahan bagi negara Indonesia itu sendiri. Yang akhirnya akan menimbulkan sikap-sikap separatisme. Memang sekarang ini banyak warga negara Indonesia, bahkan anak-anak muda yang tidak peduli akan pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan kita pun juga harus menyikapi hal ini. Sebagai contohnya, seseorang guru yang memiliki sikap good and smart harusnya mampu untuk menanamkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada anak didiknya. Begitupun dengan kita. Kita sebagai warga negara maupun mahasiswa, harusnya, kita juga seharusnya mengingatkan orang lain jika perbuatan mereka sudah melanggar peraturan yang ada. Kita mulai dari hal yang kecil saja, seperti kalau ada orang yang membuang sampah atau bagaimana, kita bisa ingatkan, jangan buang sampah di situ, jangan buang sampah sembarangan. Jika jenis pelanggarannya sudah tergolong besar, bisa dilaporkan ke pihak berwajib, karena tentu saja kita sudah tidak bisa menanganinya, seperti tindakan tawuran atau tindakan terorisme, nah itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Baik, sekian pendapat saya dari poin yang pertama. Mungkin dari teman-teman ada pendapat yang lain atau mungkin tambahan, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin menambahkan sedikit. Ya. Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengandung makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa itu wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai bagian dari fungsi pendidikan nasional Indonesia yang mampu membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas dan baik, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu tentunya memberikan keuntungan. Antara lain dapat menjadikan kita pribadi yang cinta tanah air, bertanggung jawab, mandiri, religius, serta baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berpikir objektif, rasional, serta mandiri. Kalau dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng atas pendapatnya yang luar biasa. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain? Saya izin sedikit menambahkan. Ya, silahkan Apelina. Apabila ada orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka kita sebagai warga negara akan terpengaruh oleh banyak hal. Salah satunya yaitu kita mudah terpengaruh oleh budaya luar, serta kita akan dengan mudah melupakan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Selain itu, kita juga akan menjadi orang yang lupa akan tanggung jawab, tidak mempedulikan orang lain. Karena menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Dengan adanya hal tersebut, maka kita dapat membedakan pengaruh yang baik dengan pengaruh yang buruk. Dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita dapat meningkatkan pemahaman baik tentang sejarah serta tujuan negara. Berpartisipasi serta ikut serta dalam memajukan bangsa dan negara melalui peningkatan kualitas kerja berdasarkan bidang dan profesinya masing-masing. Dan yang terakhir, kita juga dapat memiliki kesadaran untuk membayar pajak dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu, jika ada seorang warga negara yang tidak peduli menjadi warga negara yang baik dan cerdas, maka akan menjadikan pengaruh yang besar bagi suatu negara. Terima kasih. Terima kasih Aprilina atas pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat yang lain atau ingin menambahkan?
Dipersilahkan. Mungkin sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kita bisa pindah ke kasus kedua, poin A. Jadi pada kasus kedua ini, ditanyakan solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan sebagai berikut. Untuk yang poin A, kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat terkait masalah kesenjangan keadilan sosial di Indonesia ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Izin menjawab. Oke, silahkan, Abiyasa. Kesenjangan yaitu suatu hal yang tidak seimbang. Dan keadilan sosial di Indonesia itu sendiri bermakna keadilan yang berlaku dalam masyarakat, dalam segala bidang kehidupan, baik secara spiritual maupun material. Selain itu, keadilan sosial juga tertulis dalam Pancasila Sila kelima, yang dimana itu sebagai dasar negara Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di luar negeri, dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita tersebut sudah direncanakan sejak Indonesia merdeka. Namun pada pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata masih banyak kendala. Adalah beberapa contoh yang menyebabkan kesenjangan keadilan sosial di Indonesia, yaitu dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yaitu yang pertama, bidang hukum. Adanya kesenjangan sosial, yaitu seperti perbedaan hukuman antara orang yang memiliki uang banyak dan sedikit. Orang yang memiliki uang lebih akan dihukum ringan seperti kasus korupsi yang hingga miliaran rupiah. Tetapi hukumannya tidak sebanding dengan hukumannya. Sedangkan orang yang mencuri barang hampir sama hukumannya dengan orang korupsi. Bidang sosial. Adanya kesenjangan sosial seperti banyaknya perilaku diskriminasi antar umat manusia, seperti perbedaan pembangunan yang mayoritas lebih diutamakan dibandingkan dengan minoritas. Yang ketiga, di bidang ekonomi, adanya kesenjangan sosial seperti kemiskinan. Sudah dijelaskan di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin dan anak telantar wajib dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya banyak fakir miskin dan anak telantar yang bergelang di jalan. Yang keempat, bidang kesehatan. Adanya kesenjangan sosial seperti rupiahnya mengurus surat-surat administrasi pelayanan yang kurang. Bahkan ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dan orang kaya lebih cepat, baik, dan sangat mudah. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga terjadi ketidakadilan. Warga miskin kurang mendapatkan pendidikan yang layak dibandingkan pada mereka yang notabene orang kaya, pejabat, dan sebagainya. Sehingga banyak anak-anak yang kurang mampu tidak melanjutkan sekolahnya. Solusi untuk mengatasi hal tersebut ialah yang pertama, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Pembangunan sangat berdampak bagi kesenjangan sosial, yaitu jika pembangunan baik maka akan banyak tempat lapangan terbuka dan pemberdayaan yang banyak juga. Yang kedua, melakukan tindakan orang yang korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang hampir setiap tahun ada hal tersebut, mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk pembangunan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan segera, karena jika tidak, maka orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Yang ketiga, meminimalkan biaya. Meminimalkan biaya perlu dilakukan agar orang miskin tidak keberatan dengan biaya yang dikeluarkan baik pendidikan maupun kesehatan orang lain. Yang keempat, ikutnya semua elemen mendukung keputusan negara. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya cita-cita negara. Keputusan negara pasti demi kebaikan negara dan harus dilakukan oleh semua masyarakat. Tugas kita sebagai mahasiswa ikut mensosialisasi dan membagikan kegiatan yang baik kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih Abiyasa atas pendapatnya. Jadi saya menyimpulkan sedikit terkait apa yang sudah dibicarakan oleh Abiyasa.
kesenjangan bukan hanya terjadi pada tindakan ekonomi saja, tapi yang bisa kita simpulkan dari apa yang Mas Abiyasa tadi sampaikan, kesenjangan juga bisa terjadi pada keadilan. Buktinya kejahatan korupsi, kejahatan yang sepele-sepele gitu itu bisa dianggap tidak adil. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting bagi kita semua. Ya, mungkin teman-teman sekalian ada pendapat yang lain atau ingin menanggapi pendapat Abiyasa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ingin memberikan pendapat Ya, silakan mengenai Alfai. pendapat dari Abiyasa. Ya. Sebenarnya terima kasih kepada Adil selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, tanggapan saya kurang setuju dengan pendapat Abi tentang solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial pada poin yang keempat, yaitu ikutnya semua elemen untuk mendukung keputusan negara. Menurut saya, solusi tersebut belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan kesenjangan ini. Karena pada dasarnya, kesenjangan keadilan sosial terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintahan kepada semua rakyatnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, dan pendidikan. Jika kita sebagai rakyat hanya mendukung semua keputusan pemerintah, maka permasalahan kesenjangan tentu tidak dapat teratasi. Sampai saat ini, belum ada keputusan atau kebijakan yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan kesenjangan ini. Menurut saya, solusi yang lebih baik yaitu pemerintah harus lebih fokus dalam membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena kurangnya lapangan pekerjaan baru akan membuat tingkat pengangguran semakin meningkat. Selain itu, tingkat pengangguran itu sendiri merupakan salah satu faktor permasalahan yang menyebabkan kesenjangan sosial ini. Karena dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Selain menyebabkan kemiskinan, pengangguran juga menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak kejahatan. Seseorang yang sudah lama menganggur atau tidak memiliki pekerjaan akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan, seperti melakukan tindak kejahatan dengan merampok, mencuri, begal motor, modus penipuan, menjual barang-barang narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga akibat dari tindakan tersebut pasti akan menyebabkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pengangguran harus segera diatasi, agar tidak merembet ke permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dengan cara pemerintah harus lebih fokus untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, pemerintah juga bisa melakukan pelatihan skill atau kemampuan kepada masyarakat usia kerja, agar memiliki keahlian untuk bekerja di bidangnya. Selain kebijakan membuka lapangan pekerjaan baru oleh pemerintah, masyarakat juga harus lebih berusaha untuk mencari pekerjaan seperti memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, banyak jenis pekerjaan baru yang muncul karena perkembangan teknologi, seperti menjadi YouTuber, gamer, reseller, e-commerce, dan lainnya. Dengan masyarakat melakukan manfaatkan teknologi dengan baik untuk memperoleh penghasilan, maka permasalahan pengangguran yang menyebabkan kesenjangan keadilan sosial akan teratasi. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfai atas tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jika sudah tidak ada, kita langsung ke poin B, ke nomor 2, poin B. Di sini menanyakan apa permasalahan krisis moral yang dialami anak muda di era milenial sekarang ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau berpendapat, dipersilahkan. Baik, sebenarnya terima kasih kepada Adil. Saya ingin menyampaikan pendapat mengenai krisis moral yang dialami anak muda di era milenial saat ini. Pada era milenial saat ini, di mana teknologi digital semakin berkembang, akan memudahkan semua orang, terutama anak muda, untuk mengakses dunia maya. Sehingga seseorang mampu mengetahui semua hal yang terjadi di dunia hanya dengan mengakses teknologi seperti handphone. Perkembangan teknologi saat ini menimbulkan manfaat juga dampak bagi kehidupan anak muda. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan berguna untuk membantu remaja dalam meningkatkan kemampuannya, karena media saat ini mampu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan para remaja. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mencari hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan belajar seorang remaja. Namun, di samping banyak manfaat, perkembangan teknologi di era milenial saat ini juga dapat menyebabkan krisis moral bagi anak muda. Hal itu terjadi karena adanya teknologi, anak muda akan dipengaruhi oleh berbagai pandangan atau budaya asing dari yang dilihat melalui media sosial. Krisis moral terjadi dalam kalangan remaja karena di usia ini
anak masih mengalami ketidakpastian, sedang mencari jati diri yang sesungguhnya. Beberapa kasus krisis moral anak muda kerap terjadi. Beberapa kasus yang membuktikan bahwa anak muda Indonesia mengalami krisis moral di era milenial saat ini, yaitu yang pertama ada kasus prank seorang YouTuber asal Bandung, di mana ia melakukan aksi membagi sembako menggunakan kardus kepada warga yang salah satunya transgender. Namun setelah dibuka, kardus tersebut bukan berisi sembako, melainkan berisi sampah. Kejadian ini terjadi ketika awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Betapa memprihatinkan perilaku anak muda tersebut, di mana dalam kondisi pandemi, semua orang yang sangat membutuhkan bantuan sembako, terutama rakyat miskin, malah di-prank dengan sembako sampah tersebut. Kasus yang kedua, saya membaca dari artikel republika.co.id. Pada 29 Maret 2019, di Pontianak terjadi kasus kekerasan siswi SMA. Siswi yang berinisial AU menjadi korban pengeroyokan sejumlah siswi SMA. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anak muda sekarang melanggar aturan-aturan yang ada. Bagaimana bisa terjadi pengeroyokan oleh siswi SMA, yang mana seorang perempuan seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Karena biasanya tindakan kekerasan seperti berantem dengan sesama teman biasanya terjadi pada siswa laki-laki. Juga hal itu juga tidak dibenarkan. Dan demikian, krisis moral memang benar-benar terjadi di Indonesia. Maka pemerintah dan rakyat perlu mengambil tindakan untuk mencegah anak muda melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan. Krisis moral yang dialami remaja merupakan masalah yang telah meluas dan harus segera diselesaikan, karena dapat mengancam masa depan kehidupan mereka sendiri serta masa depan bangsa, dan juga mempengaruhi anak-anak kecil yang sekarang lebih suka meniru para remaja. Krisis moral adalah permasalahan yang cukup kompleks, yang harus sesegera mungkin ditangani dengan penanganan yang tepat. Saya akan menyampaikan solusi untuk mengatasi tantangan ini untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Karena sejatinya, karakter yang baik dapat dibentuk sejak dini. Dalam penerapan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan pendidikan karakter ini juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan agen utama untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Yang kedua, dengan cara memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dari dalam diri seseorang, apalagi pada tahap remaja. Mereka sangat dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tua sebagai agen utama sebaiknya lebih memperhatikan serta memantau lagi bagaimana pergaulan anak-anak mereka di luar. Yang ketiga ada memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik, karena dengan teknologi, kini kita dapat mengakses dengan mudah hal apapun yang kita inginkan. Terlebih lagi, semakin maraknya video-video porno di kalangan remaja yang dapat merusak moral. Oleh karena itu, anak muda zaman sekarang harus benar-benar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Yang keempat, ada meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting sebagai solusi, karena suatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dengan kita mengingat dan menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, maka dengan itu kita pun akan lebih sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia tentu ada konsekuensinya serta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, sekian pendapat dari saya mengenai krisis moral anak muda di era milenial saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfai atas pendapatnya terkait hal ini. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit terkait apa yang telah dibicarakan Alfai. Sepertinya poin B ini sangat berhubungan ya dengan kasus pertama tadi. Pentingnya menjadi good and smart citizen. Kita membutuhkan sebuah moral, yang mana moral tersebut bisa ditempuh melalui sebuah sekolah, universitas, atau dimanapun. Buktinya kita sudah digembleng sejak kecil melalui budi pekerti atau bimbingan konseling, bahkan pendidikan kewarganegaraan pun juga seperti itu. Kita sudah dibimbing dari kelas 1 bahkan sampai sekarang, sampai menjadi mahasiswa, kita dibentuk moralnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita mengikuti atau malah menentang. Sebagai seorang yang dewasa dan mahasiswa yang berpikir kritis, kita seharusnya mengikuti apa yang seharusnya benar dan meninggalkan apa yang salah. Jadi, pada krisis moral ini, peran guru dan orang tua sangatlah penting. Karena mereka lah yang menanamkan nilai-nilai pada anak-anaknya. Jika orang tuanya melakukan tindakan yang salah, ya
anak-anaknya salah bakalan. Ya mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin teman-teman ada pendapat yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin menanggapi pendapat dari Alfa tadi. Ya, silahkan Ajeng. Di sini saya sependapat dengan Alfai, karena mengingat permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya terkait kenakalan remaja seperti narkoba, pergaulan bebas, dan bullying itu makin meningkat. Nah, tentunya permasalahan ini akan mempengaruhi merosotnya moral generasi muda, yang digadang-gadang itu sebagai tonggak atau penentu masa depan bangsa. Nah, oleh karena itu, masalah krisis moral harus segera diatasi dan dicegah sedini mungkin. Salah satunya dengan pendidikan karakter. Seperti yang dijelaskan oleh Alfai tadi, salah satu solusinya itu dapat dilakukan dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter itu harus dimulai dari keluarga sebagai pilar utama. Keluarga telah menjadi sebuah institusi paling kecil yang pernah ada di dunia ini. Keluarga dianggap memegang peran yang penting dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mencapai cita-cita dan keinginannya. Untuk itu, menanamkan pendidikan karakter harus terus dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak akan nilai-nilai moral yang sesuai dengan budaya bangsa seperti sifat religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan, sosial, dan tanggung jawab. Untuk itu, komunikasi yang baik harus mampu terjalin. Selain itu, pengawasan orang tua harus selalu dilakukan. Namun, jangan sampai membuat anak merasa kehilangan privasi mereka. Dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng atas pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang permasalahan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang mau berpendapat tentang kasus ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Adil, saya akan berpendapat tentang konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Ya, silahkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab sebenarnya merupakan bentuk penerapan dari sistem pers tanggung jawab sosial. Sistem pers tanggung jawab sosial muncul sebagai bentuk protes terhadap kebebasan mutlak diterapkan oleh sistem pers liberal. Sistem pers liberal dianggap menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat karena menerapkan kebebasan mutlak. Oleh sebab itu, pers tanggung jawab sosial memandang bahwa kebebasan pers perlu dibatasi atas dasar moral dan etika. Dilansir dari buku jurnalistik Literary Journalist 2018, karya Mahi M. Hikmat dijelaskan bahwa prinsip utama pers tanggung jawab dan sosial adalah kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers harus memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan pers tanggung jawab sosial. Hal ini bisa dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dapat digunakan untuk yang pertama, menyebarkan informasi dan ide-ide kepada pembaca yang turut menambah pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kinerja pemerintah dengan membantu warga negara berkomunikasi dengan pemerintah. Yang ketiga, memberikan wadah kepada warga negara yang ingin menyuarakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dan yang terakhir, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman pembuatan kebijakan akan opini terkait kinerja mereka. Jika dunia menilai bahwa kebebasan pers telah menurun secara tajam dan mengkhawatirkan seperti yang ditemukan oleh penelitian baru-baru ini, maka kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencari solusinya. Solusi tersebut mencakup yang pertama, pendanaan yang lebih baik. Maksud dari pendanaan yang lebih baik yaitu media bisa benar-benar independen apabila mereka memiliki dana yang cukup dan penyokongannya tidak ikut campur dalam urusan redaksi, di mana kita bisa mendapat dukungan. Contohnya, seperti organisasi global Investigative Journalist Network dan Fund for Investigative Journalism menawarkan hibah yang cukup besar.
Salah satu GNIT International Journalist, Fellow Rahma Muhammad Mian, contohnya mendirikan laboratorium yang melibatkan warga Pakistan dalam mengumpulkan data untuk proyek-proyek media dan membangun jaringan untuk meningkatkan kolaborasi antar media dan pemerintah. Dan yang kedua, penggunaan teknologi informasi secara kreatif. Yang artinya media berbasis internet menjadi sumber baru bagi jurnalis profesional. Juga memberikan kesempatan kepada jurnalis warga untuk melaporkan kejadian yang patut diberitakan melalui media sosial dan blog. Situs-situs digital memiliki ritme yang cepat dan murah untuk dipertahankan. Kemampuan untuk menyampaikan informasi melalui video yang menarik, perhatian, dan berpengalaman tingkat internasional. Dan jurnalis HAM yang cakap teknologi. Contohnya media-media inovatif seperti Usaha Hidi menyampaikan berita yang dapat menyelamatkan nyawa saat krisis tengah berlangsung. Usaha Hidi lahir dari ide beberapa orang jurnalis yang cakap teknologi yang mendirikan situs web, yang kemudian juga hadir dalam versi aplikasi. Wadah ini memungkinkan warga negara melaporkan dan memetakan insiden secara langsung melalui surel dan SMS. Usaidi membantu jurnalis memetakan konflik Suriah dan melacak wabah Ebola di Afrika. Dan yang terakhir, penegakan hukum untuk hak-hak jurnalis atau memastikan keamanan jurnalis. Yang artinya, pendanaan dan kemampuan menggunakan internet memang berarti, tetapi tidak ada pers yang benar-benar bebas jika jurnalis profesional dan jurnalis warga mereka takut akan keamanan fisik mereka. Pengadilan yang adil dan kuat menerapkan salah satu kunci kebebasan pers. Agnes Kalmar, Direktur Global Freedom of Expression Initiative di Columbia University, mengamati bahwa pengadilan menjunjung hak kebebasan berpendapat, bahkan di negara yang memerintah secara umum tidak melindungi kebebasan berpendapat, atau melindungi pengadilan dan kelompok hukum di Norwegia, Turki, Zimbabwe, dan Burkina Faso atas upaya melindungi kebebasan pers melalui jalur pengadilan, serta kebebasan pers adalah upaya bersama. Dan ketika individu, organisasi, dan pemerintah bekerja sama untuk menjaganya, keuntungan akan dirasakan oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih Aprilina atas tanggapan yang telah diberikan. Baik, jadi saya di sini akan menyimpulkan sekaligus memberikan pendapat saya terkait apa yang sudah Aprilina sampaikan. Jadi saya setuju dengan pendapat Aprilina bahwa kebebasan pers merupakan hal yang penting. Akan tetapi jangan sampai kebebasan tersebut jangan sampai mutlak atau sepenuhnya. Jangan sampai bebas banget seperti itu. Wajar saja jika teori pers liberal ditentang karena memberikan kebebasan yang absolut kepada mereka sehingga teori tersebut menimbulkan dampak negatif. Seperti salah satunya sikap anarkis, sikap seenaknya, bahkan saking mereka memiliki kebebasan yang absolut itu, mereka bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi padahal media pers ini fungsi utamanya adalah memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut mengerti. Jadi kebebasan pers harus dibatasi dengan moral dan etika, serta pemberitaan informasi kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dalam pers sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 4 ayat 1 dan 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Meskipun begitu, kebebasan pers bukanlah tanpa batas. Artinya kebebasan pers tidak bisa bertindak seenak-enaknya. Di Indonesia harus dilaksanakan kebebasan pers di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan etika jurnalisme. Dengan membatasi kebebasan pers, maka wujud kualitas demokrasi Indonesia dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga setuju terhadap pendapat Aprilina terkait solusi yang diberikan kepada pihak pers tersebut, yang mana kita harus mendukung kebebasan pers tersebut supaya kita juga harus memiliki tanggung jawab seperti meningkatkan hubungan media elektronik dan jurnalis profesional serta memastikan keamanan bagi jurnalis. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin bila
ada tanggapan teman-teman yang lain? Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin menanggap, Mas Adil. Ya, silahkan biasa. Saya setuju dengan pendapat dari Aprina tentang kebebasan pers. Hal yang pentingnya hal tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebebasan pers sangat penting, tetapi hal tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi di masa sekarang di mana online, penyebaran berita yang mudah sekali memancing keributan. Maka dari itu, kebebasan pers juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika rasa tanggung jawab ditekankan, maka kebebasan pers kecil terjadinya keributan. Terima kasih, Adil. Oke, terima kasih Abiyasa atas tanggapannya. Mungkin yang lain ada tanggapan? Bila tidak ada, baik, kita saat ini sudah sampai di penghujung acara. Untuk kesempatan kita pada hari ini, notulen bisa dibacakan apa saja kira-kira poin-poin yang sudah kita dapatkan pada FGD kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf karena Zoom saya bermasalah yang satunya. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil diskusi kita tadi, poin bagian ini itu udah dibahas oleh Adil dan Ajeng, ditanggapi oleh Apelina. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu tentunya memberikan keuntungan. Antara lain dapat menjadikan kita pribadi yang cinta tanah air, bertanggung jawab, mandiri, religius, serta baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka orang tersebut akan terpengaruh oleh banyak hal. Salah satu contohnya yaitu mudah terpengaruh oleh budaya luar, mudah melupakan peraturan-peraturan yang ada di negara. Maka dari itu, jika ada seseorang warga negara yang tidak peduli menjadi warga negara yang baik dan cerdas, maka akan menjadikan pengaruh yang besar bagi suatu negara. Lalu yang kedua, poin bagian ini tadi sudah dibahas oleh Abi dan ditanggapi oleh Alfai. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa solusi mengenai kesenjangan keadilan sosial di Indonesia antara lain fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Pembangunan sangat berdampak bagi kesenjangan sosial, yaitu jika pembangunan baik, maka akan banyak tempat lapangan terbuka. Yang ketiga, meminimalkan biaya. Hal ini perlu dilakukan agar orang miskin tidak keberatan dengan biaya yang dikeluarkan baik pendidikan maupun kesehatan. Yang terakhir, pemerintah diharapkan fokus kepada lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, poin bagian ini tadi sudah dibahas oleh Alfai dan ditanggapi oleh Ajeng. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa solusi mengenai krisis moral yang dialami oleh anak muda di milenial adalah yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dalam menerapkan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan pendidikan karakter juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dari dalam diri seseorang. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Yang terakhir, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada poin bagian ini tadi juga sudah dibahas oleh Apelina dan ditanggapi oleh Adil dan Abi. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa solusi konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab antara lain pendanaan yang lebih baik. Maksudnya, media bisa benar-benar independen. Apabila mereka memiliki dana yang cukup dan penyokongnya tidak ikut campur dalam urusan redaksi. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi secara kreatif. Maksudnya, media berbasis internet menjadi sumber baru bagi jurnalis profesional, juga memberikan kesempatan kepada jurnalis warga untuk melaporkan kejadian yang patut diberitakan melalui media sosial dan blog. Dan yang terakhir, penegakan hukum untuk hak-hak jurnalis atau memastikan keamanan jurnalis. Sekian rangkuman dari hasil diskusi kita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng telah membacakan semua kesimpulan yang
sudah kita bahas pada hari ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada dari kalian yang ingin dibahas atau ingin menambahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, maka saya akan tutup acara FGD ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih atas semua pendapat yang telah kalian sampaikan. Saya pribadi mohon maaf jika saya ada salah kata atau lain sebagainya, karena saya sendiri juga masih memiliki banyak kekurangan. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.